Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itta Kulela Salami dari program studi pendidikan Islam anak usia dini kelas A NIM 204B2 Fakultas Tarbiyat dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah moderasi beragama. Saya akan menjelaskan pertanyaan UTS mata kuliah moderasi beragama. Yang pertama, mengapa moderasi beragama penting dipelajari. Yang kedua, paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Yang ketiga, siapa 5 moderasi beragama di Indonesia. Yang keempat, materi moderasi beragama yang saya ketahui. Terus yang pertama itu saya akan menjawab pertanyaan moderasi beragama. Yang pertama, mengapa moderasi sangat penting dipelajari? Karena moderasi sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, maupun beragama. Moderasi beragama adalah cara mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi beragama diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama Indonesia untuk menciptakan kerukunan, harapan, pemberian pemahaman terkait moderasi beragama ini kepada para mahasiswa ialah supaya cara beragama mereka di dunia kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah atau moderat, tidak mudah ngotak-ngotak kelompoknya, terlebih tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain karena dengan memberikan pemahaman terkait dengan moderasi beragama juga, maka mahasiswa tidak melebihan dan ekstrim ketika menjalani ajaran atau tuntunan agamanya. 2. Paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Sebab moderasi beragama sejatinya adalah menciptakan insan-insan yang memahami beragama secara baik, mendalam, dan mengekspresikan dengan cara yang baik. Selain itu, sangat penting juga bagi pihak kampus untuk menginteraksikan moderasi beragama dengan pendidikan karakter di lingkungan kampus. Siapa 5 moderasi beragama di Indonesia? Yang pertama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang kedua, Bapak Fakhrul Razi. Yang ketiga, Zainud Tauhid. Yang keempat, ada Bapak Kiai Saifuddin Syuhri. Yang kelima, ada Bapak Kiai Ahmad Dahlan. 4 materi moderasi beragama yang kamu udah kuasai itu moderasi. Menurut saya, moderasi beragama itu adalah memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebih saat mengimplementasikan. Cara pandang sikap demokrat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keagamaan dapat disikapi dengan baik, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti moderasi beragama karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukanlah agama jika diajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angka murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi, namun cara seorang agama harus selalu didorong jalan di tengah, harus setiasa dimoderasi karena bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Pengertian
Moderasi beragama itu, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasa diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yaitu yang pertama pengurangan kekerasan, yang kedua menghindarkan keekstriman. Jika katakan orang itu bersikap moderat, kata itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar sebisa-bisa aja dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Indonesia, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, standard, dan non-agreed atau rata-rata, inti baku, tidak berpihak. Menurut umum, moderasi berarti mendepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak baik ketika memperlakukan orang lain secara individu maupun ketika berhadapan di suatu negara. Kalau menurut saya itu moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat yang sumbu, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat dari sumbu, menuju terluar dan ekstrim. Ibarat double jump dan gerak dinamis tidak berhenti di satu sisi secara ekstrim, melainkan gerak menuju ke tengah. Dan moderasi beragama kemudian dapat dipahami secara cara pandang, sikap, perilaku, selalu mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Ini telah disyaratkan sebelum moderasi beragama merupakan solusi atas kehadirannya dua kutub ekstrim dalam beragama, yaitu kutub ultra konservatif atau ekstrim kanan di satu sisi dan liberal dan ekstrim di satu sisi lain. Moderasi sesungguhnya merupakan kunci menciptakan toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Menurut saya pemahami itu materi, ada prinsip berdasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara seks agama dan ijtihad tokoh agama, antara kekasih ideal dan keyakinan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Dan saya memahami materi ini adalah moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap netral, moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengolah keagamaan kita dalam berikmat membangun bangsa dan negara. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban bagi seimbang untuk menyeimbangkan kehidupan
bersama dan tentram dan menenteramkan. Bila dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi kemanusiaan yang menjalankan agama seutuhnya. Terus contoh dicerna dalam kehidupan sehari-hari itu ada kata wasit yang merupakan proses seorang yang mengenahi sebuah permainan yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang secara baik dari para pihak. Contoh antara lain kedermawaan itu baik karena ia berada di tengah-tengah antara keborosan dan kekikiran. Keberanian itu juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan nekat. Menurut saya saya yang pahami materi ini dan tadi saya baca moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam suatu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dan melibatkan dan memaksimalkan peran suatu pihak. Moderasi dapat dilihat dalam perspektif itu Gereja Katolik persekutuan iman, harapan dan kasih cinta. Selanjutnya itu seperti kita kemukakan sebelumnya yang saya baca itu moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak di pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu. Ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses permulaan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan bersikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dan nilai-nilai yang ada di kanan dan di kiri. Karena itu, mengukur moderasi beragama itu harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Analogi bandul ini lebih bisa dijelaskan sebagai berikut. Sikap keagamaan seseorang sangat dipengaruhi dua hal, yakni ada akal dan wahyu. Maksudnya ada jasmani dan rohani. Keberpihakan kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrim kiri dan tidak jarang mengakibatkan lahir sikap mengabaikan teks. Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan dua sisi tersebut. Ia bisa bergerak kiri maupun kanan akalnya, tapi tidak diam ekstrim di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berdoman pada teks dengan tetap memahami konteks tersebut. Terus, lalu apa indikator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan atau menjelaskan sebanyak mungkin ukuran atau batasan dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, perilaku agama tentu itu tergolong moderat atau sebaiknya. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama.
Oh, sebelum itu tadi ada pertanyaan apa tadi? Apa itu indikator moderasi beragama itu? Menurut buku ini yang saya baca itu, moderasi beragama yang akan digunakan adalah ada 4 hal. Yang satu, komitmen kebangsaan. Yang kedua, ada toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 4 indikator itu dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktekkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali upaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama itu sendiri. Terus saya lanjutkan yang tadi, moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbangan sangat perlu karena secara ilmiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar mempraktekkan ajaran agama seseorang memeluk agama sendiri tidak terjebak secara ekstrim pada salah satu sisi pasangan yang menciptakan. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia secara berpasangan. Moderasi menjaga agar dapat mempraktekkan ajaran agama seseorang tersebut memeluk agama dan tidak terjebak secara ekstrim pada satu pasangan yang diciptakan. Sebagai bangsa secara plural dan multikultural, Indonesia telah memperhatikan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain. Hal ini dapat diibaratkan antara dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara paling banyak menerapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sebagai ritual budaya dan berakar pada tradisi adat istiadat dan kearifan lokal. Juga banyak dapat banyak dilestarikan demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Para negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting karena akan sangat menentukan menciptakannya moderasi yang salah satu pilarnya adalah keadilan. Terus masing-masing negara umat beragama yakni dengan tetap pada ajaran pokok agama tapi tetap mampu dialog adalah bekerjasama dengan yang berbeda. Kita bahkan tahu bahwa tokoh-tokoh agama yang berbeda bisa bersatu padu melawan kolonialisme dan tokoh-tokoh dalam sebuah kesempatan bersama untuk tidak memisahkan agama dari ideologi negara Pancasila. Begitulah moral kita dan sangat beragam. Dari saya mohon maaf dan sekali ya. Moderasi memiliki arti kedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keagamaan dan kebinekaan tunggal fakta sosial yang melingkupi kita. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata namun tindakan yang kurang atau kata-kata
berkenan Bapak Ibu dosen. Dengan ini tugas saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.